Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Sadi, MM, selaku Rektor Universitas PGRI Banyuwangi, yang saat ini diwakili oleh Bapak Dr. Ikhwanul Kirom, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Banyuwangi. Yang terhormat, para pembicara kita, hari ini ada Kak Devi Dahlia, selaku Wardi Beasiswa Indonesia Maju, dan juga Kak Rome, selaku konsulente di Uni Italia Indonesia. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Bisnis Digital Universitas PGRI Banyuwangi yang berkolaborasi dengan Indonesia Scholarship Center Foundation, studilanjut.id, Scale, Scholarships, Career and Talent, dan dari Uni Italia Indonesia, Embassy of Italy in Jakarta, serta seluruh peserta webinar dari Sunrise of Java menuju kampus dunia. Selamat datang di webinar Scholarship Preparation Series. Di sini dengan saya Cahya Ulaljana yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu diskusi kita hari ini. Teman-teman, meraih beasiswa adalah impian dari banyak orang, namun seringkali kita bingung memulai dari mana. Takut gagal ataupun juga bingung menyusun berkas. Kebetulan hari ini kita akan bedah tuntas tips dan juga trik Jitu agar bisa lolos beasiswa impian langsung dari ahlinya yang sudah memiliki pengalaman. Di sini sudah ada dua ahli yang sudah memiliki pengalaman profesional. Nanti akan kita bacakan untuk profilnya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli dan juga on-cam jika memungkinkan. Yang kedua, mikrofon harap dimatikan selama sesi pemaparan. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand saat sesi tanya jawab dibuka nanti. Sebelum memasuki acara inti, selanjutnya mari kita simak sambutan dari penyelenggara kita, yaitu di sini ada Bapak Dr. Ikhwanul Kirom selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Banyuwangi, yang mewakili Bapak Rektor Dr. Haji Sadi yang berhalangan hadir di kesempatan kali ini. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kedua narasumber yang kami banggakan, ada Saudari Devi Dahlia, mahasiswa Statistik and Commerce, University of Toronto, penerima beasiswa Indonesia Maju. Kemudian narasumber kedua ada Saudara Romero Sinaga, the Coordinator of Uni Italia Indonesia, Embassy of Italy, perwakilan Indonesia Scholarship Center Foundation. Yang saya hormati para dosen, guru, serta adik-adik peserta Scholarship Preparation Series yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan yang sangat strategis pada pagi hari ini. Saya di sini mewakili Bapak Rektor Universitas PGRI Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Sadi. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang luar biasa akan terselenggaranya kegiatan Scholarship Preparation Series yang hari ini mengangkat tajuk dari Sunrise of Java menuju kampus dunia. Tema yang ditentukan bukan sekedar hanya slogan. Banyuwangi yang selama ini dikenal The Sunrise of Java memiliki filosofi tentang harapan, kebangkitan, dan awal yang baru. Dari ujung timur Pulau Jawa inilah kita ingin menegaskan bahwa generasi muda Banyuwangi dan semua tidak boleh merasa berada di pinggiran. Justru dari timur inilah cahaya dapat terbit dan menerangi dunia. Sehingga kami meyakini bahwa
Beasiswa bukan hanya tentang bantuan pembiayaan pendidikan, beasiswa adalah tentang akses, kesempatan, dan transformasi. Beasiswa adalah jembatan yang menghubungkan potensi lokal dengan peluang global. Namun untuk menyeberangi jembatan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang, strategi yang tepat, serta keberanian untuk bermimpi yang jauh lebih besar. Maka melalui kolaborasi antara program studi bisnis digital Universitas PGRI Banyuwangi beserta dengan Indonesia Scholarship Center Foundation, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam membangun ekosistem akademik yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran di kelas, tetapi juga pada kesiapan mahasiswa dan pelajar menghadapi kompetisi global di era digital saat ini. Kami juga berharap kegiatan ini mampu membuka wawasan, menumbuhkan kepercayaan diri, serta memberikan arah yang jelas bagi para peserta dalam merancang masa depan pendidikan mereka. Jadikan Ramadan ini bukan hanya sebagai momentum memperbaiki diri, namun juga sebagai titik awal memperluas mimpi dan memperkuat langkah menuju kampus-kampus terbaik di dalam maupun di luar negeri. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga dari Banyuwangi lahir generasi yang unggul, berintegritas, serta mampu membawa nama daerah serta bangsa ke panggung dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ihwanul Kirom atas sambutannya. Selanjutnya, agenda hari ini adalah pemaparan materi sesi tanya jawab dan juga diakhiri oleh penutup. Pada kesempatan kali ini, sosok pembicara yang sangat luar biasa, yaitu ada dua narasumber yang sangat inspiratif dan juga profesional. Yang pertama yaitu ada Kak Devi Dahlia. Selamat pagi Kak Devi. Halo, pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini Kak? Baik, baik. Gimana kabarnya Kak Cahya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Oke, sepertinya para peserta juga sudah sangat tidak sabar ya ingin mendapatkan materi dari Kak Devi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan profil dari Kak Devi dulu terlebih dulu ya. Ya. Kak Devi sedang menempuh pendidikan Honors Bachelor of Science dengan fokus pada bisnis atau komersial dan statistik di University of Toronto, Kanada. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi penerima beasiswa Indonesia Maju dan Anne Holden Memorial Scholar. Saat ini, beliau juga aktif sebagai Marketing Communication Assistant di UTM Career Center. Tidak hanya cemerlang secara akademik dan juga profesional, Kak Devi juga seorang komunikator yang andal. Beliau pernah meraih silver medal Best Speaker di ajang National Schools Debating Championship 2002 dan terpilih menjadi delegasi Indonesia yang dibiayai penuh untuk Youth Innovation Forum di Singapura, Malaysia, dan juga di Thailand. Dengan perpaduan kemampuannya yang mengolah data, kreativitas, serta empatinya dalam menciptakan dampak nyata, sesi hari ini pasti akan sangat penuh insight untuk para peserta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Devi karena sudah meluangkan waktunya. Kebetulan hari ini kita di Indonesia pukul 10 pagi ya, tapi untuk di lokasinya Kak Devi, di tempatnya Kak Devi, yaitu pukul sekitar 10 malam. Jadi saya sangat-sangat Oh, berterima kasih untuk Kak Devi mau meluangkan waktunya. Dan teman-teman, materi ini akan sangat menarik, yaitu akan dibahas tentang personal branding dan dokumen seleksi CV dan motivation letter. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut dan dengarkan paparan dari Kak Devi Dahlia. Layar dan waktu saya persilahkan untuk Kak Devi. ya. Ini saya izin yang share screen aja ya, jadinya. Oke, baik. Kelihatan belum ya? Ini sudah terlihat?
Oke, sudah nampak Kak Devi, bisa Oke, dilanjut. oke, baik sebentar. Hari ini temanya adalah Stand Out Globally CV Motivation Letter Masterclass. Sebenarnya aku pengen ucapkan terima kasih juga untuk tim dari Kak Cahaya dan juga Bapak Ikhwanul Kirom dan juga beberapa tim yang sudah mendukung webinar kali ini. Studi lanjut juga merupakan salah satu yang akhirnya jadi representasi di Zoom kali ini. Sebenarnya aku pengen ngebahas tentang CV and motivation letter itu kenapa? Karena setiap kali kita mau apply universitas, mau universitas di luar negeri untuk S1, sekarang aku S1 semester 6, ataupun S2 itu butuh CV sama motivation letter. Makanya kenapa kita harus benar-benar memikirkan banget caranya bikin CV yang benar kayak gimana, motivation letter yang benar juga kayak gimana. Tapi sebelumnya aku pengen ngajak kenalan juga sama aku sendiri karena tadi sudah disebutkan profil aku, tapi aku pengen ngenalin juga ke kalian gitu loh. Jadi nama aku tuh Devi, aku sekarang semester 6 di University of Toronto, Mississauga. Dan juga jurusanku Statistik and Commerce. Jadi kalau misalkan kalian mikir ini mungkin kayak bachelor double degree itu bukan. Jadi aku tuh double major bukan double degree. Jadi degree yang aku dapetin nantinya adalah Bachelor of Science satu aja. Jadi aku ngambil di bagian statistiknya. Tapi aku belajar dua hal, statistika sama bisnis atau commerce. Selain jadi mahasiswa, aku sekarang mentor di studilanjut.id. Aku mentor esai dan juga portofolio. Jadi kalau kalian yang pengen kuliah di luar negeri, bisa mentoring sama aku untuk nge-review CV, nge-review esai motivation letter, itu juga lewat studi lanjut. Sekarang aku 4 tahun, ini tahun ketiga aku di Kanada, itu lewat Indonesia Maju Scholarship. Dan sekarang kabarnya beasiswa Indonesia Maju ini udah ada nyampe angkatan 4. Terus sekarang ada beasiswa baru juga, beasiswa Garuda yang sampai angkatan 2 kalau nggak salah atau 3 sekarang. Terus ada juga mereka luncur baru LPDP namanya BTI atau Beasiswa Talenta Indonesia. Itu kayak sejenis-sejenis gitu ya karena lembaganya hampir mirip-mirip jadi dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, pas waktu second year, aku juga dapat awards dari fakultas aku di Matematik Computer Science and Statistic, yaitu Anna Holden Memorial. Aku juga ex-intern di OJK di Jawa Tengah, kebetulan untuk jadi analis tim. Sekaligus aku case competition enthusiast. Jadi aku suka banget sama yang namanya lomba tentang bisnis, seperti itu. Tapi walaupun aku mungkin kelihatannya lebih ke academically enthusiast, aku juga still human. I love to travel. I've been to 7 countries so far dan juga 3 continents. I love cat dan ini kucing yang aku temuin di Istanbul, Turki. Aku juga content creator currently developing Devi lately. Ini lebih fokus ke career, study abroad. Aku juga sharing beberapa tips tentang CV, resume, and these are all beberapa kreator musik yang aku suka karena I love to listen to music. It represent my mood also. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen ngajak kalian untuk partisipasi dalam webinar kali ini. Jadi kalian bisa upload IG story tentang acara hari ini dan juga kasih satu insight yang kamu dapetin. Bisa dari insight aku ataupun Kak Romero nanti dan juga tag Devi Lately, studi lanjut dan juga IG-nya universitas. Hadiahnya apa? Nanti setiap kali kalian ngepost story, aku akan ngecek akun tersebut, terus aku kasih template eksklusif resume yang nanti akan aku jelasin. Terus juga kalian bisa CV mentoring sama aku, one-on-one session, bisa tanya tentang study abroad, exchange, dan juga scholarship. Oke, kenapa sih CV dan juga motivation letter tuh benar-benar dibahas? Bahkan mungkin nggak cuma aku aja, mungkin kalian ketemu sama speaker lain yang udah pernah ngebahas ini. Karena sebenarnya logikanya tuh gini, kayak banyak anak Indonesia yang sebenarnya pinter-pinter, mereka profilnya bagus-bagus, tapi untuk dapat beasiswa atau untuk dapat masuk ke universitas itu perlu namanya tuh kayak memarketkan diri sendiri gitu lah. Kayak kita marketingkan diri sendiri, selling ourselves to see bahwa kita adalah kandidat yang deserve dapat scholarship itu, atau kayak kita deserve untuk dapat
letter of acceptance dari universitas itu ataupun kayak beasiswanya gitu. CV itu untuk nge-show profile kita bahwa kita orang yang dedicated, kita yang memang pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut ataupun di-accept di kuliah perkuliahan tersebut atau universitas. Sedangkan motivation letter itu untuk nge-show story kamu bahwa kamu masih manusia, kamu punya potensial dan kamu layak untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Apa bedanya CV sama motivation letter? Kalau misalkan CV itu lebih ke structure and factual, it means kayak lebih ke bullet point ya. Jadi kamu akan nge-share experience kamu di situ, misalkan pernah internship atau magang, pernah ikut pertukaran pelajar selama SMA, pernah ikut organisasi OSIS, MPK selama pas waktu SMA. Semuanya disediakan dan ditulis di CV itu. Tapi kalau misalkan motivational letter, kita nggak ada punya waktu untuk ngejelasin semua profil kita. Jadi kayak misalkan kita udah pernah pertukaran pelajar, kita pernah OSIS MPK, kita juga pernah volunteer dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa dijelaskan semuanya di motivation letter. Makanya motivation letter ini lebih ke personal and narrative, jadi lebih ke spesifik kamu pengen nunjukin diri kamu yang spesifiknya tuh di bagian mana gitu loh. Dan lebih ke paragraf. Terus goals and motivation, kamu jelasin lah ke judges atau kayak juri beasiswanya itu kenapa kamu butuh beasiswa itu dan kenapa kamu deserve atau layak untuk mendapatkan beasiswa dan juga keterima di luar negeri gitu. Oh ya teman-teman kalau misalkan kalian ngerasa aku kecepatan boleh di pause atau kayak bilang aja di chat biar aku agak pelan-pelan ya. Oke. Terus kita bahas tentang CV. CV itu atau resume ya, kalau misalkan di Indonesia beberapa orang bilang resume, beberapa orang bilang CV. Ini CV aku yang sekarang, aku gunain pas waktu semester 6 dan aku alhamdulillah dengan CV ini tuh keterima di beberapa company atau perusahaan di Kanada, termasuk case competition juga. Jadi kalau di sini mau daftar lomba tuh harus pakai CV. Jadi mereka nggak bisa seenaknya untuk daftar lomba gitu somehow. Um, dan ini CV aku tuh satu halaman mencakup apa aja ada 6 hal. Kita pengen deep dive di setiap sectionnya ya. Dan anyway kalian bisa screenshot slide ini kalau misalkan butuh hal-hal yang penting kayak gini. Misalkan kayak aku nggak mention semuanya, aku nggak akan ngejelasin semuanya. Jadi screenshot aja kalau misalkan perlu. Tapi basically kalau misalkan di bagian awal CV yang bagian atas ini itu ditulis nama sama kontak. Jadi kayak kontaknya apa aja, itu ada email, nomor HP, terus ada LinkedIn, ada website portofolio juga. Jadi singkat aja nggak perlu yang panjang-panjang dan beberapa orang nulis kayak deskripsi tapi beberapa orang enggak. Sebenarnya deskripsi itu lebih ke optional sih, nggak terlalu yang butuh banget gitu. Terserah kamu. Terus education. Kalau education sendiri itu jangan panjang-panjang juga. Ini list yang harus ditulis. Kalau aku sendiri itu cuma nulis bachelor's aku atau kayak degree aku yang aku dapetin di University of Toronto. Kalau misalkan kalian masih SMA ya tulis SMA-nya apa gitu. Dan misalkan kan kalau sekarang, kalau di zaman aku tuh ada IPA IPS, tapi I'm not really sure sekarang anak-anak menggunakannya apa. Tapi mungkin kayak penjurusan kali ya. Ada yang science, ada yang social science seperti itu ditulis aja di situ. Terus tanggal, expected graduation, itu seperti biasa. Terus kalau misalkan kalian pernah dapat scholarship, awards, tulis saja di bawah education-nya. Ini kalau education tuh nggak perlu nulis kayak panjang-panjang harus dari SD ditulis kayak kalian SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Kalau masih SMA ya tulis SMA aja. Kalau misalkan udah kuliah kayak aku bisa tulis kuliahnya aja. Seperti itu. Terus ada professional experience. Jangan lupa screenshot, karena ini penting banget sebenarnya. Karena kalau misalkan professional experience di CV itu perlu yang namanya action verbs. Mungkin gak banyak orang yang tahu ini, termnya tuh namanya action verbs gitu. Action verbs itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh melakukan sesuatu dalam um, experience itu. Jadi kalau misalkan kita jadi ketua, misalkan ketua klub English selama SMA, ya kita harus menggunakan action verbs gitu loh. Kayak action yang selama kita jalanin sebagai ketua itu apa aja. Misalkan ketua biasanya kayak approval documents dan lain sebagainya.
terus juga manage team, eksekutif dan lain sebagainya gitu. Terus juga jangan lupa untuk di quantify hasilnya, bukan cuma nulis job desk, tapi kayak harus ditulis angkanya, misalkan 20 program, increase participation by 60%, dan lain sebagainya seperti itu. Projects, kalau keempat itu projects tuh kayak mungkin lebih ke personal projects kayak ACP. Misalkan kalau aku sendiri tuh case competition ini lebih ke bisnis sih. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu punya case competition, bisa personal project yang kayak coding. Kalau misalkan kalian suka coding, research paper, skripsi bisa dimasukin ke situ. Project mata kuliah juga bisa. Itu kalau project. Terus kalau leadership experience itu lebih ke organisasi. Apa bedanya work experience yang tadi sama leadership experience? Kalau work experience itu lebih ke internship atau kayak kerja yang dibayar, kerja yang formal, ada real company atau real perusahaannya. Kalau leadership experience itu lebih ke organisasi di kampus, organisasi selama sekolah, SMA, itu ditulisnya di leadership experience. Student association, kepanitiaan, gitu-gitu, tulisnya di leadership experience. Terus ada skills. Kalau skills ini lebih ke em, technical, bisa technical kayak programming sama data analysis. Sekarang kan mungkin orang-orang suka belajar tentang AI, belajar tentang Python, kayak coding, programming gitu ya. Kalau aku sendiri, aku lebih menekankan ke marketing karena emang fokus aku di marketing, kayak Canva, CapCut, Adobe, Asana, Microsoft Office gitu. Tapi kalian kalau misalkan mikirnya technical skills tuh masih dikit, misalkan baru bisa Microsoft dan Slack atau kayak Teams gitu, atau Canva atau CapCut, kalian bisa tambahin yang namanya bahasa, jadi kayak language. Um, English, kalau English um, bisa taruh Duolingo test atau IELTS misalkan udah punya. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa, kayak tulis English terus kayak level Inggrisnya seberapa, misalkan intermediate, advanced, fluent, gitu-gitu. Um, ini aku pengen kenalin juga ke studilanjut.id, ada di Instagram namanya studilanjut.id. Aku work volunteer sebagai mentor di sana. Aku mentor tentang essay dan juga portofolio, tapi juga studi lanjut ini ngasih kesempatan kalian misalkan pengen dapat beasiswa selain beasiswa Indonesia Maju yang aku punya. Kalian juga bisa dapat ASEAN Scholarship, beasiswa Garuda yang baru aja buka itu buat anak SMA teman-teman. Anak SMA kelas 12 yang pengen kuliah di luar negeri dan dibiayain sama LPDP atau Kementerian Pendidikan di Indonesia. Itu bisa banget dicoba dan kepoin. Dan ini untuk S1 ya. Jadi kalian yang pengen kuliah S1-nya di luar negeri, di Amerika, di Australia bisa banget untuk kepoin beasiswa Garuda. Selanjutnya ada Max Scholarship yang sekarang juga lagi buka, terus GKS Scholarship. Kalian bisa kepoin studi lanjut untuk website serta Instagram mereka. Gitu. Kalau misalkan CV itu menurut aku lebih ke kayak list gitu ya. Kalau misalkan dilihat di sini, ini emang padat banget CV-nya, dan aku cuman bikin satu page atau satu halaman aja. Beberapa orang mungkin punya 2 halaman CV atau 3, tapi sih umumnya menurut aku lebih baik cuman satu aja. Karena kalau misalkan 2 atau 3 itu biasanya yang HR itu nggak terlalu mau untuk nge-scroll karena mereka kan punya kandidat banyak banget. Jadi mungkin untuk baca CV kita tuh cuma 7 detik atau 10 detik. Jadi satu halaman CV itu menurut aku udah cukup banget gitu. Oke, untuk CV sendiri seperti itu. Terus selanjutnya motivation letter. Motivation letter ini aku ambil pas waktu aku apply beasiswa Indonesia Maju. Mungkin jawabannya akan beda kalau misalkan aku dikasih prompt motivation letternya sekarang. Karena ini aku bikin sekitar 3 tahun yang lalu dan mereka di beasiswa Indonesia Maju itu ngasih 3 esai. Jadi untuk daftar beasiswa Indonesia Maju, aku dikasih 3 esai. Untuk daftar U of T itu kalau nggak salah 5 esai, tapi
Bukan esai yang formal banget, tapi lebih ke kayak mereka kasih question, terus kita harus jawab dalam 2 paragraf atau 1 paragraf gitu aja sih. Mereka nggak terlalu yang formal banget. Tapi beberapa universitas ngasih requirement-nya CV atau motivation letter. Dan isi motivation letter tuh apa aja? Itu bisa kenapa kamu ambil program atau jurusan ini. Kalau misalkan kalian pengen masuk S1 atau S2-nya di finance, kenapa kamu mau ambil finance? Kenapa kamu um, pengen jurusan itu specifically gitu loh. Kenapa kamu memilih universitas ini? Terus kenapa kami harus memilih kamu? Terus juga apa goals kamu ke depannya? eh, Setelah lulus atau kayak pas waktu kerja gitu. Sebenarnya isi motivation letter tuh tergantung sama prompt yang dikasih atau kayak questionnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen data universitas, eh, pertama itu harus ke website universitas yang kalian pengen daftar dulu. Kalian cek ke website officialnya, habis itu cek requirement atau syarat apa aja yang perlu dibutuhkan untuk daftar di universitas itu. Kalau kadang esai wajib, kadang ada yang nggak wajib juga. Terus setelah nemu esai yang wajibnya itu apa, dicari yang mereka butuhkan tuh apa, kayak questionnya yang harus kita jawab itu apa di esai itu. Tapi kalau misalkan kalian bingung banget kayak isinya apa aja sih kayak motivation letter, mungkin ini generalnya kayak gini, kayak strukturnya. Always be specific. Um, Harus punya clear yang jelas juga. Kalian juga per paragrafnya tuh punya logical connection. Jadi jangan sampai kayak esainya tuh terlalu choppy atau kayak nggak nyambung antara paragrafnya. Dan perlu diketahui juga mungkin banyak anak muda yang sekarang itu menggunakan AI ya. Aku sendiri juga menggunakan AI karena nggak menutup kemungkinan kalau misalkan AI itu sebenarnya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan motivation letter atau kayak kita bikin essay untuk daftar universitas, daftar beasiswa, sebisa mungkin jangan menggunakan AI. AI pun kalau misalkan dipakai untuk ngecek grammarnya aja, ngecek kayak logical flow dari essay kita. Karena menurut aku motivation letter atau essay itu harus datangnya dari hati kita. Jadi kayak kita punya connection sendiri lah sama apa yang kita tulis. Jadi kita bersungguh-sungguh menulis itu. Mau hasilnya beasiswanya nanti kayak gimana, itu urusan nanti. Yang penting kita menulis itu dari dalam hati gitu loh. Ini esai beasiswa Indonesia Maju mereka kasih aku 3. Yang pertama tuh tentang passion, yang kedua tuh tentang experience leadership, terus yang ketiga tuh kalau nggak salah tentang kenapa kamu pengen kuliah di University of Toronto, terus kenapa jurusan itu gitu loh, kayak kontribusi kontribusi kamu ke Indonesia nanti apa. Dan nggak terlalu banyak kayaknya kayak 500 kata atau berapa ya 300 kata aku lupa. Tapi kalian kalau pengen tanya-tanya tentang esai beasiswa Indonesia Maju bisa reach out aja aku lewat Instagram. Nanti aku bisa kasih kalian dokumen esai aku yang dulu gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang nggak terlalu relate somehow karena esainya udah 3 tahun yang lalu. Em, ini general structure yang tadi aku kasih. Em, Paragrafnya kayaknya tergantung sih, kayak tergantung yang diminta ya. Tapi basically harus dimulai dari introduction, dimulai dari academic background, apa yang kamu lakukan selama kamu kuliah, apa yang kamu lakukan selama kamu SMA, experience kamu kayak kepanitiaan, lomba, terus apa lagi? Organisasi, kalau misalkan masih di SMA, OSIS itu untuk gabung OSIS tuh bagus banget. Jadi kayak kamu punya leadership experience gitu kan. Um, Terus kenapa kamu pilih universitas ini, terus kayak future goals, short term goals kamu jelas apa, dan juga long term impact setelah kamu dapat beasiswa atau kuliah di universitas tersebut tuh apa gitu. Terus ini sebenarnya cheat sheet aku sendiri. Kalau misalkan tiap kali aku mau bikin essay, sebenarnya aku cari di Google ya guys. Ivy League essay example. Jadi setiap kali aku kayak nge-stuck kayak aku nggak tahu mau opening essaynya kayak gimana nih. Aku cari aja Ivy League essay example itu banyak banget di Google itu esai-esai orang-orang yang udah keterima di Harvard, Princeton,
Dan itu tuh somehow kasih aku ide untuk memulai esai atau kayak aku jadi kepikiran gitu loh kayak oh kayaknya aku pengen ngebawa esai aku di ranah ini gitu loh kayak di direction ini. Jadi itu salah satu aku cara aku untuk nyari inspirasi. Tapi inspirasi can come from anywhere. Jadi coba brainstorm aja gitu loh. Dan butuh waktu sih untuk nge-brainstormnya. Seperti itu. Dan menurut aku kesempatan itu nggak datang kalau misalkan kita cuma nunggu. Jadi kalau misalnya kita nunggu doang kayak nggak apply beasiswa, kita juga nggak research tentang opportunity apa aja yang ada di luar sana, rezeki nggak bakal datang ke kita kalau kita nggak cari guys. Jadi kayak dari sekarang mulai research tentang beasiswa, mulai research tentang universitas apa aja yang kalian pengen apply. And as always, kalian bisa tanya aku kapan aja kalau misalkan nggak ada kesempatan untuk tanya di Zoom ini, kalian bisa connect aku lewat Instagram, TikTok, ataupun LinkedIn. Gitu. Tuh, apakah ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan, dapat dipersiapkan ya Kak ya. Sebentar lagi akan dibuka Oke. sesi tanya jawab terkait materi CV dan motivation letter yang telah disampaikan oleh Kak Devi. Nah, karena pemaparannya sudah selesai, akan saya buka sesi pertanyaannya. Untuk teman-teman yang akan memberikan pertanyaan terhadap Kak Devi em, bisa melalui fitur raise hand dan juga bisa di chat ya. Oke, Kurnia Mayasari. Ibu Kurnia Mayasari ya? Iya, Oke. Ibu dari mana? saya dari Pasuruan, dari SMK Yapenas Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Oke. Oke, Ibu bisa dipersilakan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyatet IG-nya deh. Tadi disampaikan luar biasa banget ya. Memang itu adalah kayak apa ya? Kayak kisi-kisi kayak gitu kan. Kadang kami yang ada di lembaga SMK itu kan memang dari 90% anak-anak kami ada yang kebanyakan bekerja memang. Tapi tidak pungkiri ada beberapa anak itu yang punya apa ya kayak impian itu, Bu saya kepengen kuliah di luar negeri bisa nggak? Nah, ini kayaknya salah satu jawaban itu ya. Jadi ketika disampaikan linknya hari ini, insya Allah banyak sekali yang mau saya tanyakan tentang itu dan yang paling urgent nih Mbak Devi Dahlia untuk anak-anak kami di SMK itu kan mereka punya apa ya kami mendampingi gitu kami mendampingi apalagi di bidang literasi. Nah ini jadi kelas 10, 11, 12 itu kita bantu untuk udah bikin portfolio kayak gitu ya, jadi model-model kayak beneran mau apa namanya mau ambil scholarship kayak gitu, tapi belum tahu nih kita mau ngambil yang gitu karena memang anak-anak kami beragam. Nah, Mbak Devi untuk apa namanya? Tadi kan udah disampaikan ininya juga ya apa? Kayak biodatanya kita atau biodatanya anak-anak kita nanti yang mau scholarship. Nah, ini untuk kayak poin yang apa ya? Membuat gitu ya. Misalkan kan pasti ada yang kayak Mbak Devi bisa bisa masuk di program beasiswa itu pasti kan ada kunci yang bikin beda dari yang lain. Nah, apakah misalkan literasi ini bisa jadi salah satu nilai plus kayak gitu loh, Mbak? Itu anak-anak kami bisa setidaknya lolos lah kan pasti namanya daftar beasiswa kan impiannya itu adalah bisa masuk gitu ya, Mbak ya. Tapi maksudnya Iya. itu sekali sekali apa namanya daftar itu bisa langsung goals. Nah, Mhm, itu mhm. kami tanya itu aja.
Oke, Mbak Mhm. Devi, terima kasih Iya. banyak Mbak Cahya. Terima kasih Iya, untuk waktunya. ya terima Iya, kasih Bu Kurnia. iya. Ini aku langsung jawab aja. Langsung jawab aja Kak Devi. Oh, iya. Itu boleh klarifikasi nggak ya untuk program literasinya tuh dalam bentuk apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Hmm. Oke, kita tadi masih nyari moodnya. Jadi untuk literasi ini, jadi anak-anak kita dampingi untuk bisa menulis di salah satu media nasional kayak gitu. Oh iya, Kayak, oke ya oke. itu, jadi kayak apa? Ayo, siapa yang mau ini kayak gitu. Jadi kita dampingi, Mhm, kita kasih tahu gimana caranya bisa tembus itu, dan itu nanti jadi bekal mereka. Nah, itu tadi yang mhm, saya tanyakan, apakah itu jadi mhm, nggak jadi nilai plus untuk goals ke mhm, scholarship kayak gitu. Makasih ya mhm. Mbak Devi. Iya, sama-sama ya Ibu. Aku bilang itu poin plus banget. Cuman ada cumannya. Sebenarnya gini, kalau untuk daftar di universitas di luar negeri itu menurut aku pribadi tidak sesusah daftar universitas di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu mereka sebenarnya ngasih kuota untuk anak-anak internasional. Karena untuk masuk ke universitas, misalkan saya sendiri, U of T itu menerima banyak anak internasional. Karena anak internasional tuh bayarnya mahal-mahal. SPP-nya mahal banget dibandingkan sama anak domestik. Misalkan ya, domestik sini orang Kanada asli itu bayar universitas tuh 6 juta per semester. Kalau kita anak internasional itu 60 juta per semester. Jadi 10 kali lipatnya. Makanya kalau misalkan kita punya portofolio, misalkan literasi, kita udah pernah nerbitin buku atau kita pernah nerbitin artikel, itu daftar di universitas luar negeri, menurut aku lebih mudah daripada daftar di Indonesia. Cuman kalau misalkan kita itu tujuannya beasiswa, kita tahu sendiri beasiswa itu sangat kompetitif banget, sangat um, kedebak-kedebuk, banyak banget orang yang pengen dapat beasiswa gitu kan. Apalagi sekarang LPDP memang meluncurkan beasiswa yang sebenarnya menarik banget, kayak ada BTI yang tadi aku mention itu kan, ada beasiswa Indonesia Maju, beasiswa Garuda. Cuman harus ingat juga bahwa saingan kita tuh seluruh Indonesia yang mereka tuh pernah ikut lomba kayak Puspesnas, kayak mewakili Jawa Tengah, mewakili Indonesia untuk apa competition di luar negeri. Baiknya menurut aku kalau misalkan udah punya portofolio yang bagus seperti literasi tadi, diimbangi juga dengan pertama nilai siswanya yang bagus. Biasanya 85, kalau 85 per tiap mapelnya udah bagus, udah aman sih kataku. Terus yang kedua, lomba. Menurut aku ini pribadi sih ya, menurut aku kayak beasiswa di Indonesia itu em, juga melihat prestasi siswanya, kayak ikut lomba, mewakili Jawa Tengah, mewakili provinsi, mewakili negara itu em, jadi poin plus gitu lah. Portofolio udah ada, nilai udah bagus, lomba ada juga, itu kok opportunity kamu untuk diterima itu juga lebih gede gitu. Kalau misalkan portofolio aja, nilainya biasa-biasa aja, lomba juga nggak punya, menurut aku untuk bersaingan seluruh Indonesia itu agak susah gitu. Jadi kita lihat saingan kita tuh siapa selama dalam scope atau lingkungan Indonesia gitu lah. Seperti itu, Ibu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, jadi bisa banget diusahakan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Devi paparannya. Untuk Ibu Kurnia, apakah jawaban dari Kak Devi sudah menjawab? Apakah sudah sesuai dengan insight yang diharapkan? Oke, sepertinya sudah sesuai ya. Ini akan saya pilih saja Ya, ya, pertanyaan. sudah sesuai dan luar biasa banget. Jadi ini jadi catatan juga nih Mbak Devi ya. Jadi lebih apa ya? Lebih nyemangatin anak-anak kalau misalkan kalian udah punya portfolio literasi, salah satu mereka bisa ngejar di itu sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kalau misalkan kayak lomba-lomba yang apa namanya akademik mungkin anak-anak kami belum kayak gitu. Tapi kalau misalkan Hmm. nulis dan lain itu Hmm. maju lah kayak gitu ya. Jadi
Kita lebih Lomba, fokus ke kelebihannya kayaknya begitu. Mbak Devi, terima kasih banyak ya, untuk jawabannya. Masya Allah banget, seneng banget hari ini terima kasih. banyak dapat insight yang luar biasa. Terima kasih. Makasih. Oh ya, mau nambahin sedikit mungkin ya, kayak lomba yang aku maksud tuh nggak cuman akademik aja, nggak kayak olimpiade, tapi juga misalkan kita bikin lomba tari. Ada temen aku itu lomba menari loh, dia mewakili Indonesia di skala internasional atau kayak mewakili provinsi gitu. Sekarang kuliahnya di Switzerland, di Swiss gitu, dibiayain juga. Jadi nggak cuman OSN juga, aku sendiri bukan dari OSN, aku malah lomba debat. Jadi literasi juga sebenarnya Ibu, kayak kita, aku speech competition, aku kayak lomba pidato sama lomba debat. Background aku gitu. Kasih. Oke, terima kasih Kak Devi untuk penjelasannya. Mm-mm. Karena terlalu ini sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya dengan Kak Devi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada akan saya keep dulu. Nanti kalau misalkan memang ada lebihan waktu akan saya paparkan lagi terkait pertanyaannya. Oke, wah luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Devi hari ini. Tadi saya mencatat beberapa poin penting saja ya, seperti pentingnya personal branding dalam esai dan juga riset kampus tujuan. Tadi juga dijelaskan terkait apa sih CV dan juga motivation letter itu. Ternyata ada perbedaan di situ dan sebenarnya sih setelah saya tangkap dari penjelasannya Kak Devi tadi itu memang ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan poin-poin penting. Seperti apa sih sebetulnya CV itu yang menarik? Karena kan kebanyakan dari kita itu memang di dalam CV itu semuanya dimasukkan. Nah, ternyata itu kan juga, wah itu justru malah menyulitkan human resource-nya ya. Justru malah sangat membuang-buang waktu sebetulnya. Iya, Gitu. betul. Jadi itu saja mungkin poin pentingnya. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk sesi yang kedua. Terima kasih untuk Adevi sebelumnya ya. Oke, kita bergeser ke narasumber yang kedua. Pada hari ini kita sangat beruntung kehadiran seorang ahli yang sangat berpengalaman di bidang pendidikan internasional dan juga lintas budaya. Yaitu di sini ada Kak Rome Sinaga atau yang akrab dipanggil dengan Mas Rome ya. Selamat pagi Mas Rome, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi menjelang siang, kabar baik. Terima kasih banyak Mbak Cahya, dan juga ini antusias ya dari Ya, teman-teman semua, terkhusus Jawa oke. Timur. Ya, mengusung konsep singkat tema kita ya Kak ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil dari Kak Rome. Saat ini Kak Rume menjabat sebagai konsulente di Uni Italia Indonesia. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, Uni Italia itu adalah pusat promosi akademik untuk orientasi studi ke Italia, terkhusus ya. Latar belakang akademik Mas Rume ini juga sangat mengesankan, dekat dengan wawasan global. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts di bidang hubungan internasional dari Presiden University, bidang bahasa dan sastra Polandia di Universitas Indonesia, serta studi antropologi budaya di University of Social Science and Humanities. Beliau juga memiliki rekam jejak sebagai konsultan pendidikan internasional di Overseas Zone yang membantu penerjemah dan mempersiapkan dokumen pelajar Indonesia yang akan studi ke luar negeri. Dengan perpaduan pengalaman yang sangat luar biasa dalam menjembatani pendidikan antar negara ini, sesi hari ini pastinya akan sangat membuka wawasan. Semua karena materi yang akan disampaikan itu yaitu tentang strategi persiapan beasiswa dan studi abroad, cara mencari peluang kuliah di luar negeri, strategi untuk lolos beasiswa nasional maupun internasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasan dan ilmu yang akan di-share oleh Kak Rumi. Untuk layar dan waktunya saya persilahkan untuk Kak Rumi. Baik, terima kasih Mbak Cahya. Izin untuk saya share screen terlebih dahulu, dan juga semoga materi bermanfaat. Ini lanjutan juga dari materi yang disampaikan oleh Kak Devi, di mana kita semua itu eh, sangat harus siap ya dalam hal untuk berinvestasi di dalam pendidikan. Izin ini oke. Em, Mbak Cahya, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Oke, sudah Kak Rumi. Sudah ya? Ya. Baik, terima kasih.
Sembari in paralel juga saya memaparkan materi, di sini saya nggak hanya satu arah komunikasi. Nanti sebelum saya stop share slide ini, di pertengahan pemaparan akan ada interaksi. Nanti boleh untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa langsung jawab aja di kolom chat. Nanti Mbak Cahya bisa langsung mendiktekan ke saya karena pada saat memaparkan materi saya tidak bisa melihat apa ya kolom chat ya seperti itu. Oke, lanjut kita. Tadi sudah disampaikan perkenalan singkat, ini saya Romero, saya mewakili dari Unitalia Indonesia, di mana Unitalia ini sebenarnya mewakili sebagai Departemen Pendidikan di dalam Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Namun pada sesi ini saya tidak spesifik untuk ke dalam sudut pandang Italia saja, mostly nanti saya akan brief lebih ke dalam Europe, karena itu memang expertise-nya saya, juga beberapa informasi secara general di luar dari Europe kontinen. Dan lanjut, dengan dua topik, bagaimana mencari peluang untuk belajar ke luar negeri, dan juga nanti how strategik untuk mendapatkan beasiswa. Yang pertama adalah how to find out opportunity atau peluang ya untuk belajar ke luar negeri. Di sini kita belajar bersama secara teknikal karena ketika saya memaparkan materi, saya lebih suka secara teknikal bukan secara general information yang hanya mendikte bla 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 bla. Kita riset bersama ya. Mari kita riset bersama. Ini saya ajak teman-teman semua yang ada di dalam virtual ini. Can you name your country destinations? Jadi teman-teman, bisakah ke negara mana nih tujuan teman-teman untuk kedepannya mau belajar ke luar negeri? Ini adalah peta dunia, dan satu sisi teman-teman terkhusus anak SMA ataupun SMK di sini geografinya juga harus kuat ya. Tadi Kak Devi itu ada di Toronto, Toronto itu ada di negara mana? Itu juga pengetahuan umum yang harus aware kitanya. Boleh teman-teman langsung dijawab aja, nanti Mbak Cahya selaku MC kita bisa infokan. Udah adakah Mbak Cahya yang sudah jawab negara-negara tujuan mereka? Kebanyakan mana nih? Asia kah, Eropa kah, Amerika kah, atau South America, or even Afrika? Or maybe tetangga terdekat, Singapura, Malaysia, masih Asia Tenggara, ataupun Australia. Ada yang sudah jawab kah? Sudah ini. Ada yang sudah jawab, ada Egypt dan juga ada Australia. Oke, mostly Afrika Utara, Egypt, dan juga Australia ya. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk teman-teman SMA dan SMK, kalau mau ke bachelor degree termasuk sebagai narasumber kita ada Kak Devi di sini untuk lanjut bachelor degree. Teman-teman tuh tertarik apa sih jurusan yang mau diambil? Ini ya kita riset bersama nih secara teknikal. Terus juga universitas mana yang menawarkan jurusan yang teman-teman mau seperti itu. Nah, sebelum untuk melanjut pertanyaan tersebut, apakah teman-teman di sini sudah mempersiapkan interpersonal skill teman-teman ataupun intrapersonal skill teman-teman? Bisa di Google apa artinya inter dan intrapersonal ini terhadap guru-guru yang ada di sini. Mohon juga harus aware, minta tolong bahwa intrapersonal dan interpersonal skill itu sangat-sangat dibutuhkan sebagai basic things. Termasuk juga yang tadi CV dan motivation letter itu juga bagian dalam hal ini. Seperti itu. Dan juga bagaimana kemampuan English proficiency teman-teman. Or even teman-teman di sini juga sudah invest akan yang namanya national foreign language di luar dari bahasa Inggris seperti Europe continent, ada bahasa Prancis, Italia, Jerman gitu ya, Belanda gitu, atau mungkin di Asia Timur ada ROC, PRC, Japan, South Korea gitu kan. Jadi mostly S1 mereka itu masih mendominasi bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris, dan mereka juga bukan English spoken countries seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus aware di sini, dan juga pastinya harus ada dukungan orang tua. Ini basic banget sebenarnya, but again dari hal ini kita merefleksikan diri, apakah kita benar-benar siap seperti itu ya. Jangan kita
kita bermimpi itu memang masih gratis. Again, bermimpi gratis, tapi di luar untuk menggapai mimpi itu kita juga harus berinvestasi kepada diri kita sendiri. Hal itu yang menjadikan kita benar-benar siap dan menjadikan kita sebagai individu ambasador student Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang masih di level universitas, terkhusus untuk Uniba juga ya. Um, untuk melanjutkan S2. Nah, jurusan spesifik apa yang teman-teman mau akan untuk dilanjuti? Mostly S1, S2 itu masih relevan ya. Nggak, banyak kampus yang masih menolak yang namanya cross major atau selintas jurusan seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi ada TNC, Terms and Condition yang memang harus dipatuhi kalau memang benar-benar mau cross major seperti itu. Dan juga universitas yang menawarkan program yang teman-teman mau. Again, kemampuan English proficiency teman-teman dan juga bagaimana investasi bahasa asing lainnya, serta apakah sudah menemukan profesor yang memang related dengan spesifik jurusan yang teman-teman mau, serta recommendation letter yang teman-teman harus dapatkan dari level universitas yang ada di Indonesia. Dan itu wajib academic background, nggak bisa misalnya teman-teman sudah bekerja 2 tahun and then minta rekomendasi dari kantor atau gimana, tidak bisa. Mostly universitas di luar negeri itu minta recommendation letter itu dari academic background minimal dosen gitu ya. Dan juga teman-teman tahu nggak sih betapa banyaknya beasiswa S2 yang ditawarkan untuk international student, terkhusus untuk Indonesia juga banyak sekali. Dan di sini teman-teman juga harus melakukan riset. Apa-apa saja sih produk-produk beasiswa yang ditawarkan untuk Indonesia student ke luar negeri. Nanti saya akan paparkan juga ya. Nah, lanjut ini mungkin untuk lintas dosen ya, atau guru-guru yang sudah S2 ingin melanjutkan S3 nggak apa-apa. Di sini research topik apa yang harus di-highlight untuk melanjutkan S3 untuk menjadi PhD kandidat, dan juga universitas yang menawarkan research topik seperti itu. Dan mostly in Europe bahwa S3 itu mostly sistemnya vacancy, di mana kita kerja under university but kita ini adalah PhD kandidat. Tapi di luar dari Europe kontinen, contoh Amerika ataupun Asia, kebanyakan kita yang berinvestasi ke universitas, di mana kita menawarkan tuition fee ke universitas. Terbalik dengan Eropa, di mana Eropa yang memberikan uang kepada kita untuk melakukan riset. Jadi bedakannya di sini ya, bahwa PhD itu harus benar-benar cari informasi dan cari informasi. Dan juga the most crucial things atau yang paling kritikal adalah research proposal dan juga recommendation letter dari profesor S2-nya kita atau any professors yang memang related to the research topic yang kita mau highlight. Dan perhatikan pitching. Pitching ini juga bagian dari interpersonal skill teman-teman nanti, dan juga nggak hanya untuk PhD kandidat, S3 nggak. S1, S2 pun juga butuh pitching. Mungkin Devi juga sudah sering banget melakukan pitching di dalam debate competitions ataupun dalam hal business competition yang ada, yang pernah dialami gitu ya, experience-nya. Nah, terkhusus untuk teman-teman S1 yang lagi S1 di Indonesia dan mau exchange ke luar negeri, nah di sini juga ada kesempatan sebenarnya. Dan mostly di sini bukan beasiswa kalau untuk exchange atau mobility students ya. Lebih kebanyakan kampus-kampus itu menawarkan self-funded opportunity. Di mana saya juga pengalaman dulu di Vietnam, saya di University Social Science and Humanities, itu saya mobility, exchange, dan itu juga self-funded, seperti itu. Ini menjadi satu kekayaan untuk diri personal teman-teman semuanya, bahwa mobility itu sangat-sangat emerge dan juga sangat berguna untuk teman-teman secara individual dan juga mungkin lingkungan sekitar teman-teman, baik di lingkungan universitas, lingkungan keluarga, atau lingkungan sosial masyarakat, di mana teman-teman bahwa, oh, saya ini sudah menjadi role model di lingkungan pribadi teman-teman. Dan again, itu juga akan dapat dukungan di mana orang tua benar-benar lampu hijau kepada kita ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan basic juga ya. Ini masih sambung banget dengan Kak Devi, di mana what is the basic thing to start and prepare for the opportunity to study abroad? Ya, teman-teman bertanya kepada diri, apa sih landasan dasar seperti itu ya? Di mana kita bersiap untuk bisa belajar seperti itu ya. Jawabannya sangat-sangat very simple, satu poin saja, mewakili seluruhnya dan juga mewakili apa yang dipaparkan oleh Kak Devi.
Jawabannya adalah academic writing skill. Terhadap kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada saat sesi ini, baik SMA ataupun guru SMK, ini menjadi minus sebenarnya untuk pendidikan tinggi kita. Kenapa saya mengatakan? Karena tidak banyak sekolah di level high school, di level SMA ataupun SMK itu tidak mengajarkan academic writing kepada student tersendiri. Bahkan sekarang ini sudah menjadi bagus di level SMP itu sudah diajarkan, SMA juga sih diajarkan, tapi tidak semua sekolah. Secara personal, I was lucky enough, saya beruntung pada saat itu saya bersekolah dengan sistem kurikulum RSBI ya, sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, di mana Menteri Pendidikan kemarin kala itu meng-highlight RSBI kurikulum, dan juga saya termasuk salah satu student yang mendapatkan benefit dalam RSBI tersebut, di mana academic writing ini saya sudah dapatkan di level high school. Dan lanjut ke level universitas, itu semakin diperdalam, dan ini benar-benar sangat berguna untuk adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, di level SMA, universitas, nggak hanya di instansi pendidikan, di level instansi pekerjaan pun ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena academic writing itu banyak yang harus dipelajari, termasuk motivation letter, essay, study plan, report, dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada supporting matters, di mana kemampuan academic writing skill teman-teman semua ini akan bisa membantu teman-teman dalam hal critical thinking teman-teman, dalam segi hal interview ataupun related for your activities, baik itu secara administrasi maupun juga teknikal dalam dunia pendidikan dan juga dunia pekerjaan ke depannya, seperti itu. Dan beruntung di sini juga IAGS, Indonesia Scholarship Foundation, juga menawarkan skill tersebut. Jadi memang teman-teman bisa kontak ke kita kembali, bahwa tetap stay tune juga di IG-nya, dan juga ini membantu teman-teman semuanya, seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan pertama kan name country ya. Eh, Kalau dalam pemaparan yang tadi, apakah teman-teman sudah siap gitu ya? Tadi ada yang Egypt, Australia. Apakah teman-teman sudah benar-benar siap untuk ke negara tujuan tersebut? Kalau memang tadi riset kecil pemaparan, terus juga kerisauan-kerisauan tersebut, bagaimana ya? Apakah saya benar-benar siap gitu ya? Apa nih yang harus dipersiapkan kalau saya belum siap? Apa saja yang harus saya investasikan kepada diri saya gitu ya? Nah, kembali lagi ke dalam peta dunia ini, negara-negara tersebut, di mana teman-teman please find your country destination yang benar-benar, dan jadikanlah itu motivasi teman-teman, dan persiapkan teman-teman juga untuk bisa menggapai mimpi teman-teman dan bisa sampai ke negara tersebut. Seperti itu. Oke ya. Lanjut. Things to do-nya di sini. Um, Lebih ke dalam preparation itu adalah define your study plan. Jadi benar-benar harus siap juga, dan persiapkan dokumen yang disiapkan, persiapkan diri ini, dan juga ini yang menjadi untuk meminimalisir kebanyakan fraud information ataupun yang gimana-gimana. Teman-teman, Bapak, Ibu guru dan lain sebagainya, semuanya ada di sini. Explore all information itu dari official website ya, atau primary reportable resources. Jangan website yang ala-ala atau website yang third party atau yang gimana itu. Tolong, saya minta tolong di sini bahwa lebih kritikal, bahwa kita harus mencari informasi itu benar-benar yang ke primary resources-nya. Kalau saya di sini dari Kedutaan Italia, which mean itu adalah primary source ya, dan benar-benar apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar nyata dan benar-benar reputable. Seperti itu. Dan juga find your dream university abroad. Tadi sudah kita highlight. Get funding, scholarship or self funding itu kembali ke pribadi masing-masing. But scholarship nanti saya akan jelaskan the next-nya. Prepare your visa. Again, di sini juga visa matters itu sangat penting, dan teman-teman juga harus tahu bahwa kebutuhan visa itu benar-benar butuh for Indonesia passport ya. Kita masih belum terlalu kuat, tapi memang kita butuh visa kalau ke negara-negara yang kuat, seperti itu. And then good luck for your study kalau benar-benar teman-teman bisa reach out dan bisa menggapai mimpi teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke topik yang kedua, scholarship opportunities to study abroad, baik nasional ataupun internasional. Saya akan brief lebih teknikal ya. Di sini ada pertanyaan.
Tadi secara pembukaan yang dipaparkan oleh eh, Pak Warek ya dari Uniba ya. Dan apa sih sebenarnya scholarship beasiswa menurut teman-teman? Tadi Pak Warek juga sudah sampaikan menurut personalnya beliau dan juga why the scholarship itself means to you, why beasiswa itu matters kepada teman-teman. Boleh dijawab di kolom chat. Bebas, ini tidak ada salah dan tidak ada benar. Nanti Mbak Cahya boleh dipaparkan ya, apakah apa sih scholarship menurut teman-teman? Apakah beasiswa itu menurut teman-teman? Arti dari beasiswa itu apa sebenarnya? Dan kenapa beasiswa itu penting seperti itu? 1 menit ya. Oke, untuk teman-teman mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rome di chat ya, dan nanti akan saya sampaikan kepada beliau terkait apa sih scholarship itu menurut teman-teman sendiri. Dan kenapa scholarship itu penting atau berarti buat teman-teman? Ya, Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Ini kita hanya sharing saja ya, bahwa every answers itu matters ya. Tidak ada yang bisa disudutkan seperti itu. Jadi benar-benar bobotnya sama. 1 atau 2 orang yang mau bersuara, kita tahu nih arahnya nih. ini ada satu Kak dari SMS Al Kausar. Jawabannya adalah it's a break for us to achieve our dreams to study higher. Oke, Sementara masih satu itu nice. dulu. Ada yang lain? Oke, nggak Mungkin apa-apa. ada yang Terima lain, kasih kita ya. tunggu ya. Ya, nggak apa-apa dijawab saja ya. Ya. Sembari ini, terima kasih, sangat apresiasi untuk jawabannya ya. Jadi, beasiswa itu sebenarnya adalah tidak ada yang benar-benar. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Dimana kalau saya personal, beasiswa adalah investasi. Ya, investasi. Nah, untuk investasi ini kita juga butuh effort, usaha, dan juga persiapan. Seperti itu. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar siap. Tadi Pak Rektor juga bilang bahwa itu adalah jembatan, terus juga bahwa menjadi persiapan. Jadi tidak ada jawaban yang spesifik, but again, itu kembali ke personal teman-teman semuanya. Dan lanjut. Am I ready and suitable to get the scholarship to study abroad? Nah, simple questions tapi kena banget ya. Apakah saya benar-benar siap gitu dan benar-benar beasiswa itu benar-benar suitable untuk ke saya atau tidak gitu ya. Nah, tadi Kak Devi juga sudah highlight beberapa like beasiswa talenta Indonesia yang beda dengan di Indonesia Maju. Coveringnya mirip-mirip, hanya saja fokusnya beda-beda gitu ya. Ini refleksi kita bersama ya. Dan lanjut, ini ya, beberapa scholarship opportunities baik nasional ataupun internasional. Dan untuk nasional Indonesia itu sebenarnya banyak banget lembaga, baik CSR company ataupun lembaga-lembaga besar pemerintah, terus juga dari kementerian, kita tahu LPDP, gitu ya, ada beasiswa Indonesia Maju dari KDP dan juga BTI dan juga terbaru beasiswa Garuda untuk level high school untuk S1 dan juga ada yang nasional banget nih, Yayasan YBM Brilian dari Bank BRI. Ini adalah beasiswa untuk belajar S1 di Indonesia. Ada Dompet Duafa, ada Basnas, ada beasiswa Lestari Astra, Tanota Foundation. Kalau Tanota Foundation dia fokusnya di 10 kampus PTN terbaik Indonesia. Jadi kita benar-benar harus tahu nih spesifik-spesifiknya. Dan untuk luar negeri itu ada di IET, khusus untuk Italia kita ada 2, ada MyC Scholarship, ada Invest Your Talent in Italy, ada LPDP juga, untuk UK ada Chevening, untuk Prancis ada France Excellence, ada Jerman di DAAD, untuk US ada Fulbright, untuk Australia ada Australia Award. Mereka juga punya fokus interest masing-masing. Teman-teman harus do your research lebih dalam, fokus mereka apa, jurusan yang mereka tawarkan, dan juga fundingnya seperti apa. Seperti itu ya. Dan lanjut, key point pilarsnya adalah di sini, dalam hal ini adalah teman-teman wajib tahu bahwa kami Unitalia terkhusus untuk Italia, memang kita melakukan pilar ini di mana kita helping students dari awal hingga sampai visa mereka dan juga kita monitor teman-teman belajar di Italia. Namun di negara lain pun juga mereka punya poin pillars masing-masing tersendiri dan teman-teman juga again
literasi membaca, dan juga do your research ya. Lanjut, di sini kita juga harus tahu nih perbedaan sistemnya gimana ya. Sorry. Bahwa apakah yang kita apply nanti itu as university science kah atau research based kah atau applied science seperti itu. Teman-teman juga harus tahu di sini perbedaan jurusan tersebut mempengaruhi kategori tujuan universitas teman-teman. Apakah jurusan teman tuh research based banget, apakah jurusan teman-teman itu adalah applied science banget atau teman-teman jurusan teman-teman lebih ke dalam theoretical framework in science aja seperti itu ya. Jadi harus benar-benar karena di Eropa mereka sudah langsung pembagian seperti itu. Sudah sudah di mapping ya kategori-kategori jurusan tersebut seperti itu ya. Dan ini lebih hampir selesai, lebih ke dalam teknikal. Application-nya itu seperti apa gitu ya. Define your goals again. Research your math scholarships. Di mana teman-teman di sini mana nih scholarship yang cocok buat saya dan jurusan saya nih gitu ya. Terus juga persiapkan dokumen yang dibutuhkan serta language sertifikat teman-teman. Itu juga berpengaruh dan harus dipersiapkan sebelum apply. Seperti itu juga ya. Ketika sudah siap segala dokumen dan juga jati diri teman-teman sudah siap, langsung apply ke universitas tujuan teman-teman. Terus juga kalau memang sudah keterima akan mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, dan juga setelah LOA baru apply beasiswa. Kebanyakan di luar negeri itu beasiswanya itu sudah jelas dulu nih. Kita sudah mau belajar kemana, kita sudah keterima di kampus mana nih, gitu ya. Bukan saya mau apply beasiswa, terus saya nggak tahu mau tujuan saya kemana. Nggak bisa begitu ya. Kita nggak bisa dihidup di abu-abu. No, tidak bisa. Jadi jelas dulu and then you apply for scholarships. Dan juga ikutin seleksi scholarship-nya seperti apa dan juga waiting for announcement dan juga kalau sudah keterima baru apply for visa and then pre-departure and good luck for your study. Ini secara umum aja ya tahap-tahapannya ya. Hanya saja di luar dari ini semua teman-teman juga harus siap nih bahwa ya beasiswa mana yang cocok gitu loh. Baik nasional ataupun luar negeri itu mana yang cocok buat kita. Jangan ikutin FOMO ya. Ini again, kebanyakan kita masih FOMO banget nih. Oh, terkenal banget beasiswa nih. Tapi kan belum tentu beasiswa itu matters for you gitu ya. Belum tentu juga matching kepada diri kita seperti itu. Jadi perhatikan di situ. Dan lanjut, key point selection proses ya. Sebenarnya yang menjadi kita bisa lolos dalam beasiswa itu apa? Banyak konsiderasi pertimbangan seperti itu. Achievement teman-teman. Kak Devi juga salah satu metersnya di achievement, prestasi ya. Dan juga bagaimana IPK atau GPA teman-teman. Motivation teman-teman yang harus tulus. Tadi Kak Devi juga bilang jangan pakai AI dan lain sebagainya. Tapi ya untuk double check nggak apa-apa pakai AI as grammatically dan lain sebagainya gitu ya. Relevan study plan dan social impact yang tadi juga Kak Devik sudah highlight di motivation letternya, apa nih impact yang bisa diberikan kepada negara, kenapa memilih kampus tersebut di luar negeri itu, kenapa jurusan tersebut seperti itu. Jadi itu matters teman-teman semuanya. Dan again, technical mattersnya ada lagi nih. Interview prosesnya bagaimana? Apakah kamu percaya diri dan gimana? Terus juga reading critical analysis teman-teman. Apakah benar-benar teman-teman bisa memiliki kemampuan critical thinking, reading analysis, dan lain sebagainya. Dan juga submit dokumennya harus on time ya. Jangan last minute. Juga lanjut, kita tahu diri kita sendiri. Investasi yang kita berikan kepada diri kita ini apakah sudah matang ataukah masih so-so atau belum siap sama sekali. Dan juga ketika teman-teman berangkat ke luar negeri, tolong hormati culture norma yang ada di negara tersebut gitu ya. Dan juga time management dan juga able and capable to have good communications, di mana komunikasi teman-teman juga harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik bahwa kita tidak hanya asal ngomong dan lain sebagainya, semua itu punya background tersendiri seperti itu. Itu saja teman-teman. If you need further informasi atau gimana boleh capture ini ya, boleh capture kontak saya, ada WhatsApp dan email saya juga, bisa reach out di sini dan juga yep. Thank you so much everyone. Grazie mille a tutti. Thank you very much dan lanjut ke Mbak Cahya. Thank you. Oke, nah terima kasih banyak untuk Kak Rome. Apa yang disampaikan dengan Kak Rome tadi luar biasa sekali materi yang disampaikan. Tadi saya mencatat beberapa poin penting ya sepertinya.
Di mana pentingnya menentukan dan mempersiapkan strategi dari awal untuk bisa lolos beasiswa yang ingin kita dapatkan, baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tetapi sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, ada catatan penting yang bisa saya catat tadi dari Kak Rome, di mana cari beasiswa yang sudah benar-benar matters for you. Jadi daripada kalian mempersiapkan semuanya dari awal sampai ke akhir, tetapi kalian salah menentukan beasiswa yang ingin dimasuki, beasiswa apa yang ingin menjembatani kalian semua untuk menentukan, saya ingin masuk di studi ini, universitas ini, tetapi ternyata beasiswa yang Anda pakai, beasiswa yang Anda tuju itu ternyata beasiswa tidak matters gitu. Jadi lebih tepatnya yang pertama carilah beasiswa yang lebih matters for you gitu. Dan rekomendasi letter dari academic background seperti dosen yaitu profesor itu juga penting. Dan yang paling penting juga di sini ada academic writing skills. Itu yang mungkin sangat perlu untuk melanjutkan step by step dari beasiswa ini. Gitu. Oke. Sekarang kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bisa sesi tanya jawab terkait yang pertama dari Kak Devi tadi, ada beberapa pertanyaan. Dan juga saya persilakan untuk pertanyaan terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Kak Rome. Di sini mungkin saya akan hanya membuka 3 saja terlebih dahulu. Untuk beberapa pertanyaan lainnya nanti kita akan bisa lanjutkan lagi, kita bahas di WA Group, mungkin nanti kita akan share terkait itu. Dan nanti karena kita juga berbatas waktu, karena kalau misalnya kita harus menjawab semuanya, Kak Rome maupun Kak Devi kayaknya ini nggak selesai-selesai, bahkan Kak Devi kayaknya tidak tidur ini nanti. Oke. Silakan jika ada pertanyaan langsung dapat diajukan melalui kolom chat dan juga raise hand. Waktunya saya persilahkan. Ini ada yang di kolom chat, ada yang batasan umur, ada Oh ya. sebenarnya. Jadi mostly di Eropa itu ada batasan umur untuk S1, S2, S3. Kalau S1 sebenarnya tidak terlalu banyak beasiswa ke luar negeri. Kalau dari nasional beasiswa negara host ya, kalau kita home-nya kita kan Indonesia gitu. Tapi kalau S2, S3 banyak banget dan ada batasan umur seperti itu. Oke. Terima Kalau kasih untuk jawabannya. itu Ini, technical answers ya. iya benar. Ini tadi juga ada pertanyaan terkait apakah ada syarat TOEFL untuk beasiswa-beasiswa tertentu seperti Oh iya, beasiswa, ya, ada. oke. Itu juga technical. So, English proficiency. Kebanyakan sekarang kita IELTS untuk S1 itu di 5,5 atau 6,0 overall band score ya. Itu masih general things. Tapi untuk S2 rata-rata minimum 6,5 untuk overall band score. Tapi perhatikan, every bandnya itu ada nggak di bawah 5 gitu ya. Jangan ada di bawah 5. Kalau ada di bawah 5 berarti masih gagal gitu ya. Nah, di luar dari IELTS kita ada yang namanya TOEFL. Mohon maaf kita sudah tidak pakai lagi yang paper base ya, yang 500, 650 bla 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 gitu-gitu ya. No 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 no. Kita sudah sekarang mesti kita pakai IBT yang internet base atau CBT yang computer base. Nah, biasanya yang untuk TOEFL IBT minimal itu di 85 skor biasanya. Nah, kalau teman-teman SMA atau SMK yang mau ngambil SAT, SAT itu juga ada minimum skornya. Biasanya kebanyakan di 1250 atau di 1300 skor minimum untuk SAT. Itu. Jadi ya harus dipersiapkan dan lembaga mana sih yang menawarkan ujian IELTS, TOEFL dan lain sebagainya? Banyak ofisial lembaga di Indonesia yang menawarkan ujian dan itu ofisial ya seperti IALF, British Council, ada Kaplan, terus juga uh, kebanyakan itu ya, itu yang ofisial gitu ya. IDP juga ofisial karena mereka berkolaborasi dengan British Council. Jadi sebenarnya yang ofisial bagi saya itu sebenarnya adalah IALF dan British Council. Tapi mereka berpartner gitu kan. Tapi tetap juga mereka yang mengeluarkan seperti itu ya. Di luar dari itu kalau mau ngambil master ada GMAT ataupun GRE yang lebih ke dalam reading analysis dan juga GMAT yang lebih ke dalam perhitungan data analitik dan lain sebagainya itu perlu juga ujiannya. Itu juga ada minimum skornya.
Lembaganya biasanya Kaplan yang untuk mengeluarkan untuk GMAT ataupun GRE. Oke, terima kasih untuk Itu. penjelasannya Kak Rumi. Semoga penjelasan Kak Rumi tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, di sini akan saya lanjutkan lagi. Ini sepertinya pertanyaan lebih ke Kak Devi nih ya, kayaknya tertujunya. Di sini ada pertanyaan, apakah beasiswa Indonesia Maju ini apply-nya after diterima universitasnya atau sesudahnya ya? Dan di sini akan saya jadikan satu juga terkait Universitas Toronto punya program summer exchange atau tidak. Jika ada, kira-kira apakah yang harus dipersiapkan sedari dini? Silakan Kak Devi Hmm, mungkin bisa menjawabnya. Kalau aku tuh namanya beasiswa Indonesia Maju itu dibagi dua, Em, beasiswa Indonesia Maju persiapan sama beasiswa Indonesia Maju bergelar. Jadi kalau aku tuh persiapan, jadi aku dari IELTS, tes SAT, translate dokumen semuanya dibiayain sama eh, kementerian. Itu aku apply pas waktu kelas 11 semester 2 kalau nggak salah atau kayak kelas 11 semester awal ya. Tapi yang pasti kelas 11. Karena persiapan untuk kuliah di luar negeri kan kayaknya harus beberapa bulan sebelum kita apply kan. Karena ada tesnya, ada translate dokumen. Jadi itu kayaknya kelas 11. Terus yang kedua, bisa juga kalau kamu mau IELTS tes sendiri terus nggak sempat ikut beasiswa Indonesia Maju yang persiapan itu kamu harus daftar universitasnya mandiri, terus habis itu kalau udah dapet acceptance, kamu apply beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Jadi ada dua. Terus exchange, beberapa teman aku kemarin di ISMA, kakak tingkat sih, dia dari Universitas Indonesia, ISMA exchange ke U of T, ke kampus aku. Tapi ada juga yang nggak dari ISMA itu, tapi dia kuliahnya di Korea sih, di KAIS gitu, exchange ke U of T. Mungkin saranku sendiri, reach out ke universitas yang kalian lagi study. Jadi kayak misalkan kalian lagi dari Uniba Banyuwangi, kalian bisa tanya ke kantornya apakah punya apa ya kerjasama dengan U of T karena kadang nggak cuman U of T kadang malah ke universitas lain gitu loh jadi mungkin kalian kalian bisa cek juga tanya ke kantor ataupun bisa cek ke official website dari U of T-nya sendiri gitu. Boleh kalian yang nanya exchange tuh bisa DM ke aku aja sih mungkin aja aku setelah nyari ada official website-nya karena kayaknya aku cari nih like belum nemu sih tapi if I found it aku bisa kasih ke kalian gitu. Ini ya IG aku biar remind sekali-kali lagi. Oke. Oke, memang sebenarnya kita perlu sih. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Kak Devi ya. Terkait tadi juga ada pertanyaan terkait mentoring studi lanjut itu. Tadi kalau Oh, nggak salah pertanyaannya sistem dan juga price list mentoring beasiswa di studi lanjut itu gimana sih Kak? Jadi oh untuk iya. teman-teman mungkin jawabannya bisa langsung ke Kak Devi ya. Iya, Oke. iya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi kehadiran untuk mendapatkan sertifikat juga ya Kak ya. Absensinya dapat dilakukan melalui link berikut yang sudah di-share oleh operator di chat. Oke, masih ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Itu kayaknya ada pertanyaan untuk Kak Rome deh. Ada yang untuk Itali. Iya. Oh ya, benar. Oke, I'm trying saya to bacakan answer ya. di kolom chat sebenarnya beberapa Oh. pertanyaan di atas ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Iya, pertanyaan iya. untuk SMA Al Kautsar ya. Jadi kebanyakan di Italia itu sudah English spoken ya. Jadi sudah English Talk Program. Jadi tetap kita butuhkan sertifikat bahasa Inggris, baik IELTS ataupun TOEFL. Dan perhatikan bahwa masuk ke Italia sangat-sangat susah. Very selective, very competitive. Di mana kuotanya itu mereka hanya terima di 40 student per jurusan, per satu kampus. Bukan per satu kampus 40 saja, no, per jurusan. Gitu. Jadi saingan kita bukan hanya Indonesia, saingan kita ini internasional di luar dari Indonesia juga. Dan juga good news-nya adalah untuk belajar ke Italia untuk level S1 dan S2 itu range-nya sama harganya ya. Nanti kita statusnya international student itu hanya di 8 juta per tahun. Per tahun, bukan per semester. Itu tanpa beasiswa ya, teman-teman ya.
Jadi bukan beasiswa. Jadi normally gitu ya. Kenapa sih murah? Ya, kok bisa murah? Kalau kita kan prediksi mahal itu bagus. Bukan, tidak menjelekkan juga ya, tidak menjelekkan juga. Kenapa? Karena pajaknya itu ke pendidikan dan kesehatan. Jadi memang pemerintah pusat Italia itu mengalokasikan pajak mereka untuk pendidikan gratis. Sebenarnya gratis tapi tidak gratis. Gimana bilangnya? Jadi segitulah subsidinya. Jadi hanya bayar 10% saja. Tadi juga Kak Devi mentions bahwa lokal student di Kanada hanya bayar 6 juta gitu ya, kan per semester bukan per tahun gitu ya. Beda dengan international students-nya dibayar 10 times gitu ya, 10 kali lipat gitu. Tapi kalau di Eropa, nggak hanya Italia, di sini saya highlight ya, disclaimer, nggak hanya Italia, bahwa di Eropa itu pendidikan tuh sangat-sangat terjangkau dengan high quality education system gitu. Oke, Gitu. Kak Devi Tapi susah jadi masuknya. tertarik ya Kak Devi ya. Ini Kak Gitu. Romi, Kak Devi kayaknya jadi tertarik pengen pindah ke Eropa ini. Aku udah kepikiran mau exchange jujur ke Eropa Oke, karena sangat menggiurkan. sangat menggiurkan ya, sangat jomblo Kebanyakan sekali ya. Kak Devi, orang Amerika ataupun Kanada memang mereka exchange ataupun even lanjut S2-nya ke Eropa. Betul. Kebanyakan. Karena uang Iya, jajan mereka per bulan jadi uang sekolah 1 tahun di iya, sana. iya, betul. That's real ya, itu fakta. That's real. Bukan ini. Itu Oke, ya. ya terima kasih untuk Kak Romi dan juga Kak Devi. Paparan tadi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman sangat eh, sangat insight sekali untuk kita ya. Sangat apa yang dibutuhkan oleh teman-teman itu juga sudah dijawab. Semoga jawaban dari Kak Devi dan juga Kak Romi bisa membukakan wawasan dari teman-teman juga. Dan semoga teman-teman yang bergabung di sini juga bisa lolos ya, lolos beasiswa apapun itu. Mungkin bisa dari bantuan Kak Romi dan juga Kak Devi. Nanti kita juga akan menjembatani juga terkait hal itu. Oke, tak terasa sudah berada di penghujung acara. Sebagai penutup saya kutip pernyataan dari narasumber dengan kesimpulan beasiswa itu bukan cuma buat yang pintar saja, tetapi beasiswa itu juga buat yang pantang menyerah dan bisa mencari peluang. Tanda kutip bisa mencari peluang ya. Jadi nggak hanya orang yang pintar, tetapi orang yang tidak pantang menyerah dan juga pintar juga mencari peluang. Semoga step by step trik dan trik dari Kak Romi dan juga Kak Devi bisa menjadikan jembatan untuk teman-teman semua bisa lolos untuk beasiswa masing-masing tujuannya. Oke, untuk closing statementnya, mungkin dari Kak Romi sama Kak Devi ada closing statementnya? Baik, saya boleh ya. Oke, silakan Nanti Kak Kak Romi. Devi untuk sum up ya. Um, Closing statement-nya singkat saja. Em, Teman-teman semuanya, kita semua individu wajib investasi ke diri kita. Apapun yang kita investasi, itu akan kembali ke kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan lingkungan yang menyudutkan kita atau gimana. But again, you rise yourself. Bangkitkan dirimu dan bersinarlah kepada dirimu. That's all. Oke, sangat simpel sekali tapi sangat mengena ya berarti. Oke, terima kasih untuk Kak Romi dan juga Kak Devi. Senang kita juga sangat-sangat terbantu sekali dengan apa yang diberikan. Untuk Kak Devi mungkin juga memberikan closing statement. Saya harap Kak Devi juga bisa memberikan sama dengan Kak Romi. Dipersilahkan untuk Kak Devi. Satu hal yang sebenarnya aku lihat dari anak-anak muda sekarang, perlu diingat kalau misalkan opportunity kita tuh banyak banget. Mau dari beasiswa, mau kamu exchange, mau manajemen trainee di company gede, mau kamu ikut research asisten dosen, banyak banget. Tapi satu hal yang aku pengen tekenin, jangan males untuk research, jangan males untuk cari informasi. Ingat, rezeki itu nggak datang kalau misalnya kita nggak dicari, kalau kita nggak mencari gitu loh. Jadi jangan males untuk cari informasi, gitu aja. Semangat semuanya. I know you can do it. Oke, terima kasih banyak Kak Devi dan juga Kak Romi. Oke. Essential Learning adalah platform persiapan studi ke luar negeri berbasis AI yang dirancang untuk membantu siswa mempersiapkan diri secara lebih terarah, personal, dan efektif.
Saat ini dalam tahap beta, platform ini telah menghadirkan fitur latihan persiapan SAT dan IELTS yang adaptif, serta study planner cerdas yang membantu pengguna menyusun strategi belajar sesuai target dan timeline masing-masing. Ke depan, Essential Learning akan terus mengembangkan fitur-fitur inovatif lainnya untuk mendukung perjalanan akademik siswa, mulai dari tahap persiapan hingga siap melangkah ke universitas impian di luar negeri. Baik, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan apa saja yang bisa menjadikan wawasan kita lebih banyak lagi terkait apa sih studi abroad itu dan yang lainnya. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon teman-teman on cam dan panitia membantu untuk mengambilkan gambarnya. Sudah on cam semuanya ya? Oke. Kalau sudah sesuai semuanya, sudah on cam, saya minta senyum manisnya dulu untuk semua. Oke, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk waktunya, untuk Kak Rome, Kak Devi, panitia, dan juga rekan-rekan, baik Ibu Guru dan juga Bapak Guru. Di sini saya Cahyo Ulaljana selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi beasiswa berikutnya.